Tes satu dua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Sumarjo yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan diskusi yang menarik ini ya, terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara program pendidikan guru penggerak ya, pendampingan terkait dengan topik diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat beserta salam marilah kita haturkan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan di segala aspek kehidupan. Yang terhormat Bapak pengajar praktik Bapak Sumarjo, yang kami hormati rekan-rekan guru sekalian. Baik, kita langsung saja. Saya akan memimpin diskusi ini sampai dengan selesai. Kemudian nanti saya menerima saran dan kritik dari Bapak dan rekan-rekan guru sekalian. Baik Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelaraskan visi dan prakarsa perubahan sekolah, khususnya di sekolah kita SMP Negeri 2 Wi Pesang. Nah, jadi seperti itu ya. Namun sebelum kita lanjut, supaya cair suasana, kita lakukan ice breaking sebentar Bu ya. Oke, setuju Bu? Setuju. Baik, ice breakingnya seperti ini Bu. Saya ingin tahu, jadi dulu Ibu kecil tentu punya cita-cita. Jadi SD, barangkali SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi. Nah, pasti Ibu memiliki cita-cita. Nah, saya ingin Ibu menceritakan kepada kami cita-cita Ibu dulu, ketika sebelum menjadi guru. Apakah cita-cita Ibu sesuai dengan harapan Ibu? Nah, seperti itu. Kemudian tercapai nggak cita-cita itu? Kalau tidak tercapai, kira-kira apa yang menjadi tantangan? Apa yang menjadi kendala? Baik, bisa dipahami Ibu? Ya, terima kasih. Kita mulai dari Ibu Samsia. Saya ingin mendengar saya ingin mendengar cita-cita Ibu dulu waktu kecil. Nah, kira-kira apa ya? Ini pasti menarik ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya waktu masih SD Bu Amel ya. Masih waktu SD itu mungkin belum terpikir cita-cita waktu itu, belum menjadi guru, belum terpikir. Ya, kemudian saya menjenjang SMP. Menjenjang SMP juga belum bercita-cita menjadi guru karena waktu itu saya belum ada hobi menjadi guru. Saya cita-citanya menjadi seorang pengusaha, kemudian bekerja di bank. Makanya waktu itu saya mengambil jurusan perbankan, akuntan di sekolah perguruan tinggi. Kemudian setelah itu saya jenjang ke SMA. Kemudian waktu itu saya ambil jurusan IPS, ya sesuai dengan sekarang. Setelah saya jurusan IPS, saya mengambil universitasnya di sekolah perbankan, akuntan, ya. Belum terpikir menjadi guru waktu itu Pak Amel ya. Kemudian setelah selesai di Universitas Perbankan Akuntansi, kemudian saya melamar di BI, kemudian di Bank BI. Waktu itu kebetulan saya diterima tes waktu itu sampai tesnya ke psikotes. Setelah di psikotes saya berpikir ini jenjang untuk perbankan agak sempit Pak ya. Waktu itu belum terpikir jadi guru saya Pak waktu itu Pak, jujur aja Pak ya. Kemudian saya terpikir waktu mengambil akta 4 Pak. Akta 4, setelah saya mengambil akta 4, kemudian selesai, akhirnya saya tes Pak. Tes menjadi guru. Waktu itu tes menjadi guru kontrak, guru bantu. Ya, waktu guru bantu saya belajar karena
basicnya saya bukan guru Pak kan, belajar, kemudian PPL, saya merasakan ada keunikan mengajar itu dan mulai mencintai profesi saya sebagai guru sedikit demi sedikit. Akhirnya lama-lama saya jadi berbakat Pak, tertarik untuk mendidik anak siswa saya dengan mencintai siswa, kemudian belajar dekat dengan anak, akhirnya bisa. Jadi sekarang saya mungkin sudah ditakdirkan Tuhan, saya menjadi seorang guru Pak. Ya, alhamdulillah Pak yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Bu ya, ini antusias sekali nih ya. Oke, luar biasa sekali pengalaman Ibu Samsia ternyata ya. Jadi memang cita-cita di luar ekspektasi ya Bu ya. Jadi awalnya ingin bekerja di bank, tahu-tahunya jadi guru ya. Jadi guru pun ada usaha dalam meraih cita-cita menjadi guru, ternyata ada usaha. Usahanya apa yang dilakukan Ibu Samsia? Dengan belajar giat. Nah itu ya. Nah, jadi akhirnya dengan belajar giat tercapailah cita-cita Bu Samsia. Oke, selanjutnya kami beri tepuk tangan sekali lagi buat Bu Samsia. Oke, selanjutnya Ibu Sutina. Kami persilakan Ibu. Ya, disingkatinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bercerita tentang cita-cita, mungkin saya punya cerita yang sedikit panjang dan menyedihkan. Dulu saya sekolahnya melalui bukit Bu, jauh 7 km turun gunung naik gunung. Kami bersekolah di SD 1 Lubuk Sabu. Kemudian guru di SD itu cuma 6 Bu, cuma 6 orang. Alhamdulillah saya sebelum masuk SD itu sudah pandai baca Bu. Orang tua saya mendidik di rumah, saya sudah pandai membaca. Jadi ketika gurunya di kelas bertanya, siapa sudah pandai baca anak ibu? Saya selalu tepuk tangan. Dari hari ke hari, kejadian itu terus berlangsung sampai saya menduduki bangku kelas 3 SD. Ketika kelas 3 SD, saya sudah dipercayakan oleh guru kelasnya untuk memimpin kelas. Misalnya gurunya pindah ke kelas sebelah, karena di sebelah nggak ada guru Bu, nggak cukup guru, itu saya disuruh ke depan. Sutina, coba ke depan, diktikan pelajaran, amankan kawan-kawannya, jangan ribut. Jadi begitu saya nampil Bu, dari hari ke hari, dari seringnya guru menyuruh saya, maka timbullah keinginan. Begitu saya di depan, terhayal saya menjadi guru mereka. Itu uniknya. Ini enak jadi guru rupanya. Cuma mendiktikan pelajaran, mengontrol kelas, kemudian membuat kawan-kawan tidak ribut, senang, selesai. Kemudian setelah keluar saya tanya sama ibu gurunya, namanya Ibu Junyara. Bu, ibu kok bisa jadi guru Bu? Wah, jadi guru itu enak loh. Sekolah yang bagus, belajar yang giat. Kemudian kita harus pintar, harus banyak ilmu. Caranya seperti apa Bu? Nanti tamat SD kamu lanjut ke SMP. Setelah SMP kamu lanjut SPG. Baru kamu bisa jadi guru SD kayak ibu. Oh iya Bu ya. Pulang ke rumah saya cerita sama orang tua. Mak, aku kepingin jadi guru. Guru apa? Kata orang tua saya. Guru apa aja boleh Mak. Pokoknya saya jadi guru. Saya nggak mau jadi petani. Kebetulan orang tua saya petani Bu ya. Nggak mau saya jadi petani. Ya udah, belajar yang sungguh, kata orang tua saya. Ya, yakin saya belajar Bu. Nah, setelah tamat SD, ringkas ceritanya, saya melanjutkan ke SMP Bu. Kemudian ke SMP, alhamdulillah saya selalu dapat peringkat. Jadi kebutuhan sekolah, sarana sekolah itu saya sering mendapat dari sekolah Bu ya. Nah, setelah tamat SMP, di sini saya patah semangat Bu. Saya mendaftar di SPG. Dulu SPG apa? SPG itu sekolah pendidikan guru. Begitu saya mendaftar, saya nggak dipanggil-panggil Bu. Nggak dipanggil sama yang menerima pendaftaran. Ternyata di situ sudah ditulis ukuran menjadi guru 155 kalau saya nggak salah pada saat itu Bu ya. Kemudian saya nggak dipanggil sampai terakhir. Terus saya tanya dengan panitianya, Pak, saya kok nggak dipanggil-panggil? Namamu siapa? Sutina. Saya sudah mendaftar dari nomor 3 tadi, kok nggak dipanggil? Oh, berarti kamu di ukurannya kurang, nggak bisa mendaftar. Kepala sekolah siapa
Nah, pada saat itu Pak ya, boleh saya jumpa dengan kepala sekolahnya Pak? Bilang, boleh, masuk. Ada apa? Pak, memangnya kalau mau jadi guru itu harus tinggi Pak ya? Iya, karena guru SD itu menggunakan papan tulis yang harus ditulis. Boleh kan menulis ya Pak ya? Pakai kabel. Jadi kalau kamu pendek, bagaimana kamu mau menjadi guru katanya? Jadi tidak ilmunya yang dinilai Pak ya, pendeknya. Syukurlah Bapak dilahirkan dengan posisi tinggi, tidak seperti saya. Tapi Bapak tahu nggak, cita-cita saya menjadi guru. Kenapa kamu harus jadi guru katanya? Guru itu nggak harus mengajar di sekolah, boleh guru mengaji katanya. Saya ingin mengembangkan seperti Bapak juga menjadi guru, bisa mengembangkan ilmu, membuat orang cerdas. Berarti saya nggak boleh mendaftar Pak ya? Tidak, mendaftar saja tidak Bapak izinkan. Saya bilang tidak. Ya sudahlah Pak, saya mundur. Nah, begitu sampai di rumah Pak, ijazah saya itu saya balik, terus saya tulis, saya mau jadi apa ya Allah? Saya bilang tunjuki saya. Kemudian pada saat itu Pak buka lagi pendaftaran menjadi sekolah perawat Ibu, ya. Coba itu sama ada. Begitu saya coba nggak diterima karena pendek tadi. Jadi saya berpikir Pak, berarti mungkin orang-orang tinggi dan panjang saja yang bisa meraih cita-cita. Ya udahlah, nggak sekolah saya Pak. Seminggu saya tidak sekolah, tidak mendaftar, sudah berjalan 1,5 bulan. Kemudian kebetulan saya punya abang ipar orang Cina Pak ya, Pak Bernard gitu ya. Ditanyanya, Supina sebenarnya maunya jadi apa sih? Mau jadi guru Bang, tapi nggak ada yang terima. Ngapain saya sekolah? Terus kalau kamu nggak sekolah, kamu mau jadi apa? Saya mau menjadi penjualnya aja, penjual makanan. Saya bilang kayak gitu, karena di makanan itu nggak ada diukur, yang pintar aja. Berarti sekolahnya harus cerdas, hidup ini harus cerdas. Nah, seperti itu. Jadi guru itu nggak harus SPG. Terus, ya iya, SPG itu kan guru bodoh. Disemangatinya saya Pak. Masuk SMA, selesai SMA nanti kamu ambil jurusan keguruan, FKIP namanya, kamu bisa jadi guru. Sekarang semangat kamu bisa nggak jadi guru? Cita-cita kamu mau jadi guru kan? Ya, daftar ke SMA. Begitu saya mendaftar Pak, orang sudah belajar 2 bulan Pak. Masuk saya dengan sedikit kekecewaan, bisa apa enggak? Nah, seperti itu Pak ya. Selesai tamat SMA, masuklah saya Pak ke perguruan tinggi. Dulu ada undangan namanya Pak. Nah, diundang yang lulus itu. Ketika diundang tidak lulus, kecewa lagi saya Pak. Di mananya saya ini kok nggak lulus, nggak dipanggil. Nah, begitu tes Bu, ribuan orang, masa saya tes itu 2.000 lebih. Lulus saya Pak. Setelah lulus saya yakin, ya Allah, sampaikanlah cita-citaku untuk menjadi guru. Kemudian pada saat mendaftar guru itu Pak, saya lihat jurusan. Ini jurusan kimia, orang sudah banyak beliau. Jurusan matematik berlimpah. Saya ambil aja jurusan bahasa. Mana tahu kalau saya bisa ke luar negeri, nggak usah di Indonesia. Makanya saya ambil jurusan bahasa Inggris Pak. Sampai sekarang saya lulus menjadi guru di bidang studi bahasa Inggris. Jadi cita-cita saya itu pendidikan Pak. Yang ini saja ringkas ceritanya. Kalau ada bahasa Inggrisnya di kontak ya Bu Amel. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya. Rupanya dari kecil rupanya sudah punya soft skill ya. Jadi bakat mengajar itu rupanya dari SD. Ya, kemudian konsisten, akhirnya memang jadi guru sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, dengan melakukan usaha-usaha tertentu. Ya, baik, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Supina.